Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Marta Wangsa. Cerita ini ditulis oleh Ezra Pratama. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Marta Wangsa. Si pengurang dewa tanpanya kemira tetap. Sebentar lagi para dasar muka akan mengepungmu. Kupastikan kali ini jasadmu berada di sebelah makam ibu. Kurang ajar. Dirga berjalan ke arah Gemah, tetapi langkahnya terhenti. Pintu ruangan Gemah terbuka secara paksa, sehingga membanting pintu ke tembok samping. Dia sudah pergi. Ucap Gemah pada beberapa orang keamanannya baru saja tiba. Tidak ada siapapun di ruangan itu selain dirinya. Dirga berhasil lolos dan kabur dari sarang musuhnya. Ketika keluar dari gedung, Dirga melihat sosok yang cukup familiar. Ia melihat Naya yang berlari keluar dari gedung. Entah apa penyebabnya, seorang dengan kemeja abu-abu berjalan keluar dan mengikuti Naya. Aura orang itu benar-benar mengerikan, bahkan lebih menyeramkan dari tekanan jamrong dan topeng sabrangnya. Naya berjalan dengan langkahnya yang cukup cepat. Ia tampak begitu gelisah. Seperti biasa, jalanan menuju kosannya sangatlah sepi. Heran, kenapa sepi banget sih di sini? Sesuatu menyentuh bahu Naya. Wanita itu sontak berteriak sambil duduk di tanah. Kakinya gemetar dan lemas. Hei, Naya, tolong jangan bunuh saya. Naya, tenangin aku, Dirga. Dirga, tolong, please tolongin Naya. Iya, aku bantu, tapi jangan gini dong. Naya melompat dan memeluk Dirga. Sorry. Jangan pulang, kita cari hotel. Hotel mau ngapain? Terlalu beresiko. Resiko apa? Kamu lagi diikutin kan? Sontak pertanyaan Dirga membuat Naya kembali tersadar akan posisinya. Ia menatap ke sekelilingnya. Setelah memastikan bahwa mereka aman, Dirga membawa Naya ke sebuah hotel. Semoga malam kalian menyenangkan. Dase cocot mogi lo mas, ancen nasu. Penjaga hotel itu bingung. Ia tidak mengerti bahasa Jawa seperti halnya beberapa pembaca. Ya, tak perlu dipikirkan, hanya kalimat selipan. Dirga dan Naya masuk ke sebuah kamar. Dirga menatap keluar jendela. Pria berkemeja abu-abu sedang bersandar di tembok trotoar jalan sambil menghisap rokoknya. Dirga mengambil ponselnya dan menelpon seseorang. Hotel Nganu, kamar nomor 666. Sesingkat itu, kemudian ia menutup telepon. Terlihat nomor yang ia hubungi menelpon balik, tetapi Dirga mengabaikannya. Gak diangkat. Dia mulai bergerak. Siapa? Edwin. Pak Edwin? Semua Marta Wangsa itu busuk. Edwin memasuki hotel. Ia sempat menatap ke arah kamar nomor 666. Ia menatap Dirga yang sedang menatapnya juga. Dirga memasang lonceng dan meletakkan garam putih di depan pintu. Kamu ngapain? Mundur. Dirga, sebenarnya aku diikutin sama apa? Aku takut. Naya mencengkram lengan hoodie hitam milik Dirga. Lonceng yang Dirga pasang berbunyi. Dirga! Teriak Naya yang tiba-tiba mundur dengan gemetar. Bagaimana tidak? Garam yang Dirga letakkan di depan pintu berubah menjadi hitam. Garam yang tadinya berwarna putih itu berubah menjadi hitam. Kaca jendela kamar bergetar. Gagang pintu juga bergerak seakan ada yang memaksa membuka pintu. Naya, bukan Naya, ini aku Mega. Mbak Mega. Apapun yang berada di luar itu bukan sesuatu yang baik. Naya, buka pintunya, Nay. Naya. Mbak. Buka pintunya, Jalang.
Pintu kamar mereka dihujani dengan gedoran yang cukup keras, hingga membuat Naya menutup kedua telinganya sambil menangis. Sirine polisi terdengar dari lantai dasar. Sepertinya Dirga berhasil mengulur waktu. Ia menghela napas panjang, sepertinya ia lega karena tidak harus berhadapan dengan pria berkemeja abu-abu itu. Pintu terbuka, pria berkemeja abu-abu itu menendang pintu hingga terbuka. "Waktu habis, bocah," ucapnya dengan tatapannya menyeramkan. Hawa membunuhnya membuat sekujur tubuh Dirga dan Naya merinding. Pria itu berjalan ke arah Naya. "Bergeraklah kaki." Dirga menusuk pahanya dengan sebuah pisau belati kecil hingga berdarah. Untuk membuat kakinya bergerak, ia melukai dirinya sendiri. Dirga berlari ke belakang dan menarik tangan Naya. Ia menendang kaca jendela hingga pecah dan melompat ke bawah bersama Naya. "Dirga, kamu gila. Ini lantai 6. Naya benar-benar tidak tahu lagi. Kematian semakin dekat dengannya, hanya berkisar beberapa meter saja dari aspal jalan. "Just watch and learn," balas Dirga sambil mengenakan topeng tumenggung di udara. Ia jatuh dari lantai 6 menggendong seorang gadis. Naya hanya menutup matanya dan pasrah pada hidupnya. Hingga beberapa detik tak terjadi apapun. Ia merasakan pijakan di kakinya dan membuka matanya. Ia berada di sebelah pria dengan jaket merah dengan penutup mata di mata kirinya. "Tenang, kau aman." Tapi si brengsek itu kabur. Sementara itu, Tirta dan beberapa orang polisi masuk ke kamar nomor 666 dengan membawa persenjataan lengkap. Tetapi nihil, tidak ada siapapun di kamar itu. "Dirga, sial, sial." Bagaimana tidak, kini saudara kembarnya itu menjadi salah satu buronan yang paling dicari-cari oleh unit Dharma. Dirga adalah salah seorang anggota peti hitam. Tirta kembali ke mobil dengan tatapan penuh amarah. "Dilihat dari wajahmu, saudaramu pasti lolos ya," ucap seseorang yang keluar dari dalam salah satu mobil yang mengenakan selimut berwarna biru muda. Ketua, jika tertangkap semudah itu, dia hanyalah seorang penjahat receh. Kerjamu sudah bagus." Orang itu berjalan ke arah Naya. "Jadi apa alasan dia menghubungi polisi?" Saya adalah calon tumbal Martawang Sakor." Sementara itu, Dirga duduk di kursi ayunan taman bermain sambil membuka bungkusan permen lollipop. "Rokok itu jauh lebih nikmat daripada permen lo," ucap seseorang yang baru saja datang. Ia baru saja menyalakan rokok dan membuang asapnya sembarangan. "Lama banget sampainya, jadi bosen." Dirga mengenakan topeng temenggungnya. "Edwin, makin dewasa makin kau jadi kurang ajar. Jangan lupa siapa yang mengajarkan belajar padamu. Dirga, panggil aku guru." Edwin menatap tajam ke arah ayunan yang bergoyang sendiri tanpa tuanya. Dirga muncul di belakang Edwin sambil menendang ke arah lehernya, tetapi Edwin menangkisnya dengan tangan satu. Ia tersenyum ke arah Dirga. "Sejak kapan kau bisa menguasai temunggung?" Dirga tak menjawab. Ia kembali menghilang dan muncul dari atas. Ia mencengkeram kepala Edwin dan membantingnya ke tanah. "Beraja." Dirga menyalurkan listrik dari tangannya, namun Edwin mencengkeram tangan Dirga dan bangkit kembali. "Apa efeknya?" Beraja tak berpengaruh pada Edwin yang juga dapat memakai teknik itu. "Kau harus punya senjata rahasia jika benar-benar ingin menghancurkan Dasa Moga. Bahkan dengan kemampuanmu saat ini, kau tidak lebih dari seekor serangga." Ed menatapnya dengan tatapan yang dingin. Dirga mengambil pisau belati yang ia sembunyikan dari balik hoodie-nya. "Ini baru dimulai, Ed."
Dirga melempar pisau itu dengan sangat cepat ke arah Ed, tetapi Edwin berhasil menghindarinya. Namun Dirga berpindah tempat. Ia menangkap pisaunya yang berada tepat di belakang Edwin dan melancarkan tebasannya mengarah ke tengkuk belakang. Darah segar bercucuran dengan sangat sigap. Edwin menangkap pisau itu dengan telapak tangannya. Tetapi Dirga menghilang kembali, sontak membuat Edwin berbalik arah. Namun Dirga hanya mengecohnya. Ia sama sekali tidak berpindah kemanapun. Dirga kembali melesatkan pisau itu ke bagian dada Edwin tanpa ragu. Pisau itu patah. Edwin telah mengenakan topeng miliknya. Asmara bangun. Tubuhnya menjadi keras. Pisau milik Dirga tidak bisa melukainya. Kemampuan Asmara bangun bukanlah mengeraskan bagian tubuhnya, tetapi sial. Kemampuan Asmara bangun adalah menajamkan bagian tubuh pemiliknya. Selain sulit dilukai, kemampuan pemiliknya juga bisa melukai lawannya. Kemampuan bertahan dan menyerang yang sangat mengerikan. Tidak, tapi lebih dari itu, pengguna Asmara bangun dapat memanipulasi tubuhnya. Ed menunjuk Dirga dengan jari telunjuknya. Sekilas balik terlihat dalam pikiran Dirga. Ia melihat sebuah peluru yang terbuat dari kuku milik Edwin yang tiba-tiba saja melesat cepat menembus kening dan otaknya. Sial. Dirga menunduk dan kemudian berteleportasi, sementara Ed benar-benar menembakkan kuku jarinya seperti sebuah peluru. Beruntung masih bisa menghindar. Tetapi Ed menjulurkan 9 jari lainnya ke arah Dirga. Dirga berteriak yang baru saja muncul dan merasakan aura kematian. Entah Ed mampu menebak arah kemunculan Dirga. Tentu saja Dirga butuh jeda untuk menggunakan kemampuan temunggu. Ed memanfaatkan momen itu untuk melancarkan serangannya. Skakmat. Gumam Edwin dengan rokok yang masih di mulutnya. Sial, masa tamat di episode 6. Edwin menembakkan 9 kuku-kukunya. Darah segar berceceran di tanah. Mata Edwin melotot dari balik topeng. Ia menembakkan kuku-kukunya ke arah yang berbeda dengan arah Dirga. Seseorang seperti menggerakkan tangannya, atau setidaknya ada sentuhan tak kasat mata yang sedikit mengubah arah tangan Edwin, dan sesuatu itu membaca berdarah. Ed berdiri menatap bagian tangannya yang berdarah. Ia mencari seseorang yang mengganggu pertempurannya. Tapi tidak ada tanda-tanda seseorang berada di sana. Sialnya juga Dirga menghilang. Ia berhasil kabur karena fokus Edwin yang terpecah. Edwin menarik rokoknya dan mengeluarkan asapnya melalui mulut. Sebenarnya apa yang terjadi? Ia berdiam diri menikmati rokoknya di bawah sinar bulan. Sementara itu, di lain sisi dari pertempuran Dirga, seseorang berjubah hitam berjalan masuk ke dalam sebuah ruangan yang gelap. Terdapat jeruji besi di dalamnya. Terlihat pria gondrong berpakaian hitam dengan kedua tangannya yang diborgol sedang duduk bersandar di pojok ruangan itu. Penjara Pekadang Kerbau ini. Gumam pria berjubah hitam itu sambil menutup hidungnya. Pria gondrong di dalam sel hanya menatapnya tanpa berbicara. Pria berjubah itu membuka jubahnya dan semakin mendekatkan dirinya hingga menyentuh jeruji besi yang mengurung pria gondrong itu di dalamnya. Apa kabar, Wangi? Bapang melemparkan gunting berwarna hitam pada Wangi serta mengenakan topeng berwarna merah miliknya. Ketika ia mengenakan topengnya, kedua tangannya berubah menjadi tangan iblis berwarna merah. Ia memotong jeruji besi yang membelenggu Wangi. Bergegas, waktu kita terbatas. Lama. Sudah berapa tahun sejak aku ditahan? Kenapa baru muncul? Ceritanya panjang. Bapang berjalan ke arah Wangi dan menebas borgol yang membelenggu tangannya. Wangi mengambil gunting hitam itu dan menggunting borgol sisanya yang masih menempel di pergelangannya. Setelah itu, mereka berdua pergi entah kemana. Kembali ke unit Dharma, Tirta, Ucul, dan pria berselimut sedang membawa Naya untuk diinterogasi lebih lanjut perihal kaitan antara ia dengan perusahaan Martawangsa dan sosok Dirga. Namun telepon masuk menghujami mobil milik Dharma. Telepon itu berasal dari salah satu penjara rahasia yang digunakan untuk menahan para pengguna ilmu sihir. Lapor, tahanan 004 berhasil bebas, ucap seseorang di balik telepon itu. Tirta dan Ucul saling bertatapan.
Berarti 1-4 adalah kode untuk anggota peti hitam. Seseorang membebaskan mereka. Dirga hanyalah pengalihan isu. Tujuan mereka dalam membebaskan rekannya yang ditahan. Sial. Apa Dirga itu orang jahat? Padahal dia itu kelihatan baik loh. Dia juga yang nolong aku dari manekin iblis itu. Naya menjadi murung. Ia tidak tahu apakah Dirga adalah orang yang jahat atau orang yang baik. Yang jelas ia merasa bahwa Dirga benar-benar menolongnya karena niat yang baik. Dirga itu baik, tapi dia salah mengambil jalan. Tim 1 telah tiba di lokasi, berikan perintah ganti. Ucap seseorang dari radio mobil. Ucul yang sedang mengendarai mobil menekan salah satu tombol radio. Kembalikan mereka ke asalnya. Sepertinya akan sulit, semua anggota peti hitam sudah terbebas. Kembalikan mereka ke asalnya. Siap, laksanakan. Ucap Septa yang berdiri menatap 4 orang yang sedang menatapnya juga dari atas menara. Aku mencarimu lebih dulu ketimbang yang lainnya, dan sama sekali tidak ada petunjuk tentang keberadaanmu. Awalnya aku kira aku mati atau dipisahkan ke penjara yang lebih kelam, tapi sedang apa kau di situ? Bafong berdiri dan menunjuk seseorang di sebelah Sabta. Emil, belum terlambat untuk berubah, Bayu. Kalian masih bisa jadi orang yang berguna. Kau kira kami semua tak berguna? Tidak ada orang jahat yang berguna. Wengi bersiap dengan guntingnya. Ia tampak marah dengan pernyataan Emil. Hukuman pengkhianat adalah kematian. Ucap Wengi dengan tatapan yang mengintimidasi, membuat seluruh pihak kepolisian merasa ngeri dengan tekanannya. Jika kalian tahu alasan Petrus pengkhianat, kalian tidak akan berdiri di situ lagi. Sirine dari mobil polisi datang dari berbagai arah. Ucul dan Tirta baru saja tiba. Melihat itu, salah satu anggota peti hitam mulai menari tarian adat Jawa sambil bersinden. Kabut mulai menyelimuti sekujur lokasi itu. Tunggulah hukuman untukmu, Emil. Mereka berempat menghilang di tengah kabut misterius itu. Sial, kita kehilangan banyak petunjuk. Tenang. Baik peti hitam, keluarga Martawangsa, kita akan urus satu persatu. Tentu saja dengan adanya Dirga dan Bayu di pihak peti hitam, akan terjadi sebuah pertempuran besar. Pintu untuk mendapatkan bukti kotor dari Martawangsa Corp akan terbuka lebar. Kita hanya perlu memanfaatkan kedua kubu ini dan muncul terakhir sebagai pahlawannya. Terima kasih karena telah berkumpul di sini, Bapang, Wengi, Ronggeng, Suro. Dan terima kasih juga karena telah meminjamkan kekuatanmu, Tumenggung. Juga terima kasih karena sudah menolong Tumenggung, Widyatama. Terima kasih karena telah meminjamkan kekuatan kalian. Aku turut berduka atas kematian Mikail. Mulai dari sini aku yang akan mengambil alih komando. Gentar membalik badannya dan menatap semua anggota peti hitam. Seluruh anggota menundukkan tubuh mereka di hadapan Martawangsa Gentar. Martawangsa Corp tentunya memiliki donatur dalam bisnis mereka. Salah satu cara menghancurkan perusahaan itu adalah dengan menghancurkan para donatur itu. Tapi itu tidak semudah membalik telapak tangan. Beberapa perusahaan besar tentunya dijaga oleh Dasamuka. Aku dengar Dasamuka telah melemah. Jamprong, pria itu terlibat pertempuran dengan Dasamuka.
dan berhasil membunuhnya. Tentu saja Jambrong juga telah berhasil dilumpuhkan. Setidaknya 2 orang Dasamuka telah hilang, tetapi Martawangsa Frinsa berhasil mendapatkan topeng sabrang, yang berarti dia telah masuk ke dalam Dasamuka. Dengan bergabungnya orang itu, maka total Dasamuka saat ini adalah 9 orang. Kalian akan bergerak menjadi 2 kelompok. Kelompok Wengi, Ronggeng, dan Suro yang akan menyibukkan seorang Dasamuka. Dan kelompok Bapang, Tumenggung, dan Widyatama membunuh donatur selagi tim pertama menyibukkan Dasamuka. Target pertama kita adalah Sukijan Dewantara, Direktur Utama PT Kobaran Api Membara. Dia dijaga oleh Martawangsa Sukma, pemilik topeng Rumyang. Tugas kalian adalah untuk mengalihkan perhatian Sukma dari Sukijan. Setelah briefing, para anggota Peti Hitam mulai bekerja. Mereka berkeliaran di taman yang diduga kuat menjadi lokasi Pak Sukijan berolahraga pagi. Dirga mengenakan jaket sport dengan topi dan kacamata hitam karena ia adalah satu-satunya yang mungkin dikenali oleh para Dasamuka. Dirga adalah anak dari pimpinan perusahaan, yaitu Broto. Wengi berada di area danau. Ia tampak sedang memancing, sementara Suro dan Ronggeng berpura-pura sebagai seorang kekasih yang sedang berjalan santai. Dirga sibuk dengan lari paginya dan Bayu duduk di kursi taman sambil bermain HP. Sementara Widyatama menjual minuman dengan tas icebox yang sudah ia persiapkan. Sekitar pukul 7 pagi, Sukijan benar-benar datang. Ia dikawal oleh beberapa pengawalnya termasuk Sukma. Om, minumannya om, ucap Widyatama, si bocah kecil itu dengan tatapannya memelas. Berapa harga air mineralnya? Ucap Sukijan ramah sambil menyuruh para pengawalnya menjauh karena takut membuat bocah kecil itu merasa takut. 5.000 rupiah saja om. Sukijan membeli beberapa botol air mineral. Karena haus, ia membuka 1 botol dan meminumnya. Kemudian ia mengeluarkan uang 100.000 dan menyuruh Widyatama untuk menyimpan kembaliannya. Suasana tiba-tiba saja berubah. Kabut tipis mulai menyelimuti taman itu. Sukma menyadari ada yang tidak beres. Aliran atma di sekitar taman berantakan. Ia menatap wanita yang tengah menari di dekat pohon beringin tua yang besar. Seorang pria besar tampak sedang menonton pertunjukannya. Aneh. Sukma menatap Ronggeng yang tengah menari. Orang-orang di taman berdatangan ke arah Sukijan. Mereka berjalan dengan tatapan kosong. Menyadari itu, Sukma dan para pengawal bersiaga. Widyatama mengambil uang itu dan kemudian pergi. Terima kasih. Lindungi Pak Sukijan, teriak Sukma. Sukijan masih duduk di kursi itu sambil diam, entah apa yang ia lamunkan. Sukma mendengar langkah kaki yang berlari ke arahnya. Langkah itu diiringi niat membunuh yang sangat besar. Matilah. Bayu telah menggunakan topeng Bapang dan menyerang Sukma. Bodoh, sedang apa dia? Tugas tim 2 untuk membunuh Sukijan. Batin Ronggeng yang melihat Bayu menyerang Sukma. Topeng apa itu? Aku belum pernah melihatnya. Batin Sukma yang menghindari serangan Bayu. Kepakkan sayapmu, Rumyang. Sukma mengenakan topengnya dan tiba-tiba saja menghilang. Bayu, di atas. Sukma menerjang Bayu dari udara. Kemampuan Rumyang adalah membuat penggunanya mampu meniadakan gravitasi. Sukma bisa terbang dengan kemampuan topeng Rumyang. Ia menendang Bayu hingga terpental beberapa meter. Sukma terbang kembali, tetapi kali ini tampak menembakkan flare ke udara seperti memberikan sebuah sinyal. Semua berantakan, kita mundur. Wengi yang masih melihat Pak Sukijan duduk di kursi sontak mengibaskan pancingannya. Ia mengincar leher Sukijan. Biar tim 1 yang menghabisinya. Namun kail pancing itu menembak sesuatu yang keras. Bahkan kail berlapis ilmu hitam itu tidak mampu menembusnya. Normalnya Wengi dapat memotong apapun dengan senjata-senjatanya.
Ia melapisi senjatanya dengan ilmu hitam. Anehnya justru wangi yang terbawa, seolah kail itu ditangkap dan ditarik. Wangi tertarik ke arah ujung kail pancingnya, tetapi ia melepaskan pancingan itu dan jatuh akibat kecepatan dan kekuatan seseorang yang menarik kail pancingnya. Apa yang kau lakukan, Sukma? Ucap seseorang di samping Sukijan. Oh, Edwin, kau datang tepat waktu. Entah tiba-tiba saja terjadi penyerangan. 1, 2, 3, 4, 5. Dari atas, Sukma menghitung jumlah orang-orang yang menurutnya aneh. 5 orang terduga sudah terlihat. Aku akan membunuh mereka semua. Dimulai dari kau. Sukma melesat dari ketinggian. Ia menerjang Bayu, tetapi Bayu tiba-tiba saja menghilang. Seseorang datang dan membawanya pergi dengan teleportasi. Kita mundur. Orang itu Martawangsa. Dia belum mati. Ingat tujuan utama kita. Cepat atau lambat kita pasti menghabisi mereka. Tapi sekarang kita mundur. Karena kemunculan Edwin, para anggota Peti Hitam mundur. Dirga menjelaskan bahwa Edwin adalah sosok yang berbahaya, bahkan untuk Peti Hitam sekalipun. Di perjalanan, Wengi dan tim 1 habis-habisan melemparkan semua kesalahan pada Bayu yang sembarangan menyerang. Seharusnya ia membunuh Sukijan, bukan menyerang salah seorang Dasamuka. Itu bunuh diri namanya. Tugas gampang itu saja gagal. Aku hampir membunuhnya tapi terlambat karena rekannya datang membantu. Apa yang kalian bicarakan? Widyatama heran. Ia menatap Wengi dan anggota tim 1. Sementara itu, Edwin dan para pengawal berkumpul mengelilingi Sukijan. Sukma datang dan menatap Edwin yang berwajah murung. Jelaskan kenapa ini bisa terjadi. Apanya? Sukma heran. Ia menatap klien yang harusnya ia jaga dengan nyawanya. Sukijan mati sambil duduk di kursi. Tatapannya kosong dengan darah yang keluar dari mulutnya. Sial, anak kecil itu pasti orang ke-6. Dia pembunuhnya. Sukma mengambil botol air mineral yang diminum oleh Sukijan. Ini pasti racun. Minum. Maaf. Minum, buktikan bahwa itu beracun atau tidak. Edwin mengenakan kembali topeng Asmoro Bangun dan membuat kuku-kukunya menjadi tajam. Tekanan dari Edwin seolah berkata, untuk menebus dosamu, buktikan kematianmu dengan menegak racun itu, atau aku yang akan membunuhmu. Dengan ragu, Sukma menenggak botol air mineral yang Sukijan minum. Ia sudah pasrah pada hidupnya, tetapi hingga 20 menit ke depan tidak terjadi apa-apa. Air itu tidak beracun. Fakta bahwa ada salah seorang dari mereka yang bisa membunuh Sukijan yang dikawal seorang Dasa Sukma memang tidak terbantahkan. Jika anak kecil yang kau maksud adalah pembunuhnya, bagaimana cara dia membunuh Sukijan sementara air ini bukan racun? Edwin menatap luka di tangannya yang ia dapatkan beberapa hari lalu. Atau seseorang bisa melancarkan serangan tanpa terlihat. Berita sore ini dikejutkan dengan tewasnya Sukijan Dewantara, Direktur Utama PT Kobaran Api Membara. Anggota Peti Hitam justru yang paling heran dengan berita itu. Bagaimana tidak, mereka sendiri pun tidak tahu bagaimana cara Sukijan bisa tewas. Yang mereka tahu hanyalah Widyatama adalah dalang di balik kematian Sukijan. Bocah mantra itu punya kecepatan yang masuk akal untuk membunuh Sukijan, tapi tidak dengan Widyatama. Racun. Ya, bisa saja ia membunuh dengan racun yang ada di dalam minuman yang diminum oleh Sukijan. Meskipun tipis aku bisa mencium darah, menurutku racun bukanlah penyebab kematiannya. Sementara itu, di sisi lain Edwin sedang duduk di kursi kantornya. Ia berada dalam ruangan minimalis namun terlihat estetik. Ed menatap foto jenazah Sukijan. Ada hal yang mengganjalnya, yaitu sebuah luka yang sangat kecil di daerah pergelangan tangan Sukijan. Seseorang memutus nadinya, batin Edwin. Ketukan pintu membuyarkan lamunannya. Masuk. Sukma membuka pintu lalu masuk ke dalam kantor Edwin dan duduk di kursi yang berada di hadapan Edwin.
Hanya sebuah meja satu-satunya pembatas di antara mereka. Sukma meletakkan beberapa foto di atas meja. Peti hitam. Edwin mengambil foto-foto itu dan berhenti di salah satu foto. Dirga. Ucapnya lirih melihat foto Dirga terpampang menjadi salah satu anggota dari organisasi gelap itu. Ada seorang martawangsa lain namanya Bayu. Dia memiliki topeng bapang. Bapang ya? Orang yang menyerang bukan? Tanya Ed diiringi anggukan kepala Sukma. Ed sempat melihat cara Bapang bertarung. Dari tangannya yang berwarna merah mengingatkannya pada kemampuan topengnya sendiri, yaitu Asmoro Bangun. Memanipulasi tubuh batin Ed. Dasa Sukma yang baru saja bergabung itu sudah masuk hari ini. Oh, wanita itu sudah mulai latihan dari beberapa hari yang lalu. Bawa anak itu bersamamu, juga Pramono dan Adrian. Kalian berempat sudah cukup kan untuk menghabisi orang-orang itu? Lebih dari cukup, Pak. Jangan sampai kasus ini membesar. Aku yang akan bertanggung jawab pada atasan atas masalah kali ini. Kalian bereskan saja sisanya. Edwin memberikan kode pada Sukma untuk pergi dari ruangannya. Ia berjalan ke jendela yang terletak di pojok ruangannya. Ia mematikan AC dan membuka kaca jendela. Ed mengeluarkan rokok dari kantong celananya dan mulai membakar ujung rokoknya perlahan. Ia hisap rokoknya sambil menikmati pemandangan dari lantai 26. Ed menggulung lengan ke mejanya dan menatap luka yang masih belum 100% pulih ketika ia menghadapi Dirga. Ia yakin luka itu adalah luka yang sama dengan luka Sukijan. Di lain waktu, Suro sedang duduk bersandar di depan sebuah ruangan sambil menghisap rokoknya. Widyatama datang menghampirinya. Tetapi Suro tidak peduli dengan bocah kecil itu. Ia tetap merokok dan malah membuang asapnya di wajah Widyatama. Kau harus coba pada ini, ucap Suro sambil memberikan sebatang rokok pada Widyatama. Widyatama hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Paman haus. Bocah itu membawa 2 botol minuman. Dia memberikan sebotol minuman pada Suro. Bocah kecil itu membuka botol satunya yang masih ia pegang. Ketika ia hendak meminumnya, Suro mengambil botol itu. Aku yang ini, kau yang itu. Paman takut. Hah? Kabar kematian Sukijan sudah tersebar luas. Paman tidak tahu bukan? Bagaimana caraku membunuh Sukijan dan berasumsi bahwa aku memberikan racun pada botol minumnya. Tapi tenang saja, aku tidak suka membunuh menggunakan racun. Kedua minuman ini aman. Widyatama menenggak minuman miliknya. Lalu, Suro penasaran dengan cara membunuh Widyatama. Widyatama menggerakkan jari telunjuknya. Tiba-tiba saja, rokok yang ada di mulut Suro terbelah 2, sontak membuat Suro terkejut. Paman pernah dengar istilah Asura? Asura? Widyatama menelan napas sambil menundukkan kepalanya. Ya sudahlah kalau emang gak tahu. Pintu terbuka, Wangi dan Ronggeng menatap Widyatama yang masuk ke dalam ruangan dengan tangan yang bersembunyi di belakang tubuh kecilnya. Anak kecil dilarang masuk. Ketika Ronggeng hendak menghampiri Widyatama, Wangi menariknya. Beberapa detik yang lalu aku mencium bau darah, hanya sesaat tapi begitu tajam. Firasatku mengatakan anak ini berbahaya. Kemana Suro? Tanya Wangi yang merasa bahwa seharusnya Suro tidak membiarkan anak itu masuk ke dalam ruangan. Oh, Paman Suro lagi ngerokok di depan. Apa yang aku sembunyikan di balik tubuhmu, bocah? Menurut Paman? Widyatama tersenyum. Ia melemparkan sesuatu ke hadapan Wangi dan Ronggeng. Wangi, benda itu jantung kan? Brengsek! Wangi menoleh ke arah bocah itu, tetapi tidak ada siapapun di hadapan mereka. Ronggeng, panggil pasukan jinmu. Tidak ada respon dari Ronggeng. Oi Ronggeng!
Wangi terhenti ketika sebuah tangan tergeletak di lantai hingga mengenai kakinya. Ronggeng tergeletak dengan kedua tangan yang putus. Sial. Sebenarnya apa yang terjadi? Batin Wangi. Ketika Wangi hendak bergerak, tiba-tiba saja pipinya berdarah seolah tergores sesuatu. Benang. Oh begitu, aku mengerti sekarang. Bocah ini bukan sembarang bocah. Apa yang kau inginkan? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa kau memundurkanmu sendiri? Rekan. Emangnya kalian menganggap bahwa aku ini rekan kalian? Di mata kalian aku ini hanya bocah sampah kan? Ya tidak apa, bagiku pun begitu. Kalian cuma penghambat. Widyatama menggerakkan jari telunjuknya. Benang-benang tajam semakin erat menempel pada tubuh Wangi. Oi, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Tidak. Widyatama menarik seluruh jari-jarinya. Seketika itu tubuh Wangi terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Widyatama, apa yang kau lakukan? Ucap seseorang di depan pintu. Bocah itu sontak panik dan beranjak dari duduknya. Bos, ini hanya kecelakaan. Kau yang membunuh mereka semua kan? Widyatama hanya diam sambil tersenyum. Semua gara-gara lo. Gue kena hukuman juga. Hukuman itu membuat seseorang makin kuat. Lu aja dihukum mulu. Tapi masih lama daripada gue. Sejak kapan gue lebih lemah dari lo? Sejak pertempuran kita waktu hujan. Pertempuran terakhir juga. Pertarungan pertama lu hampir mati. Pertempuran kedua lu berdua sama kembaran lo. Mereka berdua terdiam saat mencium bau amis yang menyengat. Bayu dan Dirga berjalan masuk semakin dalam ke markas. Suro! Bayu berlari ke arah Suro yang bersandar di depan sebuah ruangan. Banyak darah di tubuhnya, dadanya berlubang, ia sudah tak bernyawa. Bayu bangkit dan kembali berlari ke dalam ruangan. Ia mendapati Ronggeng dan Wangi yang juga tewas. Wangi, Ronggeng! Bayu hendak menghampiri jenazah mereka, tetapi Gentar menghalanginya. Jangan mendekat. Apa yang terjadi, Guru? Gentar melempar apel utuh ke arah Wangi. Apel itu terbelah menjadi beberapa bagian. Benang berlapis atma. Benda ini sangat tajam dan tidak kasat mata. Widyatama berjalan menghampiri Gentar dengan wajah yang murung. Ceritakan apa yang terjadi. Martawangsa bertopeng. Mereka datang ke sini dan membunuh 3 orang itu. Paman Suro, Paman Wangi dan Mbak Ronggeng sudah menyelamatkan saya dari para Martawangsa. Dasa Sukma, kita harus bertindak. Kita habisi mereka di kandang mereka sendiri. Dirga menatap ke arah Widyatama. Entah ia merasakan aura yang kelam dari anak itu. Sesuatu yang tak beres sedang menghantui mereka. Malam ini kita pindah tempat. Tempat ini sudah tidak aman. Kita susun rencana baru. 3 hari lagi kita akan perang habis-habisan dengan para Dasa Sukma. Dalam waktu 2 malam kalian harus bertambah kuat. Pagi ini Naya baru saja terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba saja sebuah panggilan masuk muncul di HP-nya. Siapa nih nomor tidak diketahui? Halo? Naya, boleh minta tolong? Dirga? Panggilan itu berasal dari Dirga yang meminta Naya untuk bertemu dengannya di daerah kota tua. Ia juga memberikan 2 alamat pada Naya. Alamat pertama adalah lokasi pertemuannya dengan Dirga, dan kedua adalah lokasi markas peti hitam yang lama.
Berikan alamat ini pada Tirta. Begitulah ucapan terakhir Dirga sebelum ia mematikan panggilannya. Hari makin siang, Naya menghampiri sebuah kafe yang terletak di kota tua. Ia menangkap Dirga dengan matanya. Dirga duduk di kursi yang terletak di luar kafe. Dirga, Yo, kamu sehat? ya begitulah. Terima kasih udah nolong aku beberapa hari yang lalu. Santai, udah deh. Kamu pesan aja dulu. Dirga berusaha mencairkan suasana. Ia memanggil salah seorang waiters. Saya tambah espresso double shot ya. Aku vanilla latte. Udah kamu kasih alamat yang aku kirim. Naya hanya mengangguk. Kamu sendirian kan? Iya, aku sendirian kok. Jadi kenapa ngajak ketemuan? Gak apa-apa, aku cuma khawatir aja. Gimana, masih ada yang ngikutin kamu? Makasih ya, udah khawatirin aku ya. Ya, aku cuma gak mau ada korban yang jatuh lagi gara-gara Martawangsa sialan itu. Mereka bilang kamu orang jahat, emangnya benar? Maybe yes, maybe no. Tergantung dari sudut pandang aja. Dirga, di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba seseorang datang dan berdiri di samping Dirga. Ia menatap Dirga dengan heran. Seorang gadis berambut panjang dengan kacamata bundar. Mila. Carmila menatap Naya yang duduk semeja dengan Dirga. Ia perlahan mundur dan berjalan tanpa kata. Mila tunggu, woy. Dirga beranjak dari duduknya dan mengejar Mila. Mila, hei. Ia masih mengejar Mila yang berjalan sangat cepat. Ia menggenggam tangan Mila dari belakang. Mila tak menjawab. Ia hanya berusaha melepaskan diri dari Dirga dengan mata yang berkaca-kaca di balik kacamatanya. Mila, kamu salah paham. Tunggu. kamu teh hilang sejak lulus. Gak ada kabar, hilang aja gitu. Mila teh khawatir. Maaf. Dirga menatap jalan dan memikirkan tentang semua yang ia lakukan sejak ia lulus. Mila berharap Dirga teh baik-baik aja dan alhamdulillah kamu terlihat sehat. Tapi kenapa sekarang malah Mila yang sakit? Mila nunggu kabar dari kamu yang hilang berbulan-bulan kayak Bang Goib. Bang Toyib, Mil. Ya itulah pokoknya, tapi Dirga malah duduk berdua di kafe sama cewek lain. Hati Mila teh aur-auran. Serius deh, dia itu korban dari Martawangsa Corp. Aku cuma berusaha nolongin dia biar gak timbul korban, gak lebih. Dirga, cewek itu siapa? Mila, ini Naya. Nay, ini Mila. Naya itu siapa kamu? Mila itu siapanya kamu? Mila itu pacarku. Oh, oke, sorry ganggu. Nah, tunggu dulu. Kejar aja kalau berani. Mil, ini penting banget, please. Ya udah, kalau emang itu lebih penting buat kamu daripada ketemu sama aku sekarang. Bisa gila gue. Gak ada habisnya ya. Dirga menoleh ke arah suara tersebut. Ucul. Dirga hendak memanggil Tumenggung, tetapi Ucul lebih cepat darinya. Ucul memelintir tangan Dirga. Santai, kita buat kesepakatan. Dirga dan Ucul duduk di rooftop sebuah gedung. Mereka saling menatap para pejalan kaki dan kendaraan yang berlalu lalang di bawah mereka. Jadi kesepakatan apa? Gak butuh waktu lama buat nemuin alamat yang lu kasih. Dan ada sebuah fakta menarik dari hasil penyelidikan unit Dharma. Tapi ya ini rahasia sih. Jadi gue akan kasih informasi penting dan lu jadi boneka gue. Dirga hanya menggelengkan kepalanya sambil menatap jalan yang ada di bawahnya. Oke, kalau gitu batal. Tunggu. Ucul menyeringai sambil membelakangi Dirga. Ia tahu Dirga akan mengorbankan apapun untuk menghancurkan Martawangsa Corp, bahkan jika itu dengan nyawanya sendiri. Apa yang harus gue perbuat? Pertama, gak ada yang boleh tahu tentang kesepakatan kita. Kedua, gue berhak tahu apapun dari panca indera lo. Ketiga, turutin semua rencana gue tanpa protes.
Gue tau lu cuma gertak aja. Kalau info lu gak sebanding dengan apa yang lu minta, perjanjian kita batal. Oh, oke. Kita batal sekarang aja. Iya, gue sepakat. Puas lu. Nice choice. Jadi informasi apa? Ucul menjelaskan bahwa dalam keluarga Wijaya Kusuma terdapat sebuah kelompok bernama Asura. Mirip Dasamuka, milik Mertawangsa. Mereka adalah 4 orang terkuat di dalam keluarga Wijaya Kusuma. Namun kini hanya ada 2 orang di dalam kelompok itu, sementara 2 lainnya menghilang. Salah seorang Asura memiliki kemampuan untuk membuat benang dari Atma di sekitarnya. Dari hasil penyelidikan tim forensik yang sekarang berada di markas Salama Peti Hitam, temuan 3 mayat itu mati akibat benang-benang cakra. Dugaan itu kuat dengan adanya sisa-sisa benang yang berserakan. Bahkan beberapa masih membentang bagaikan jebakan. Beberapa tim mengalami luka akibat benang-benang itu. Ini informasi tentang kemampuan topeng-topeng Martawangsa. Ucul memberikan fotokopian bekas informasi tentang Dasamuka. Gak lengkap sih bang, tapi dari hasil ini kayaknya pelakunya bukan Martawangsa, melainkan seorang Wijaya Kusuma. Lu inget Jambrong? Sabta terus-terusan ngorek informasi dari orang itu, dan seperti yang lu tahu, kemampuan Sabta itu bisa bikin orang berkata jujur. Jambrong terlibat organisasi bernama Katarsis. Katarsis ini isinya orang-orang dari masing-masing keluarga agung. Maeswara, Martawangsa, Lohia, Wijaya Kusuma, Antakesuma, Segara Kuncoro, Kardamewa, Kusnendar, dan Saksana. Mereka berniat menghapus seluruh keluarga dan membangun keluarga baru. Mereka berniat membangkitkan era Yudhistira. Apa ada kaitannya dengan Ki? Pertanyaan menarik. Cepat atau lambat mereka akan keluar menunjukkan taringnya. Langit terlihat mendung. Ucul pergi meninggalkan Dirga sendirian di atas rooftop. Banyak yang Dirga pikirkan perihal Katarsis, Martawangsa, dan juga urusan hati. Sementara itu, darah segar masih saja keluar dari tangan Emil, yang menggenggam tangannya sendiri hingga kuku-kuku harimaunya keluar dan menusuk telapaknya sendiri. Mau kemana? Ada urusan? Ada hal yang gak beres. Kebunuh lo. Sejujurnya hanya Septa yang menolak kehadiran Emil dalam Yudi Dharma, karena Emil adalah orang yang membunuh sahabatnya, yaitu Tara. Ia menyimpan dendam dan menunggu Emil untuk berbuat kesalahan untuk dapat membalaskan dendam Tara. Septa menatap punggung Emil yang berjalan menjauh, entah kemana. Seseorang mengikutinya, pemuda dengan hoodie berwarna putih agak kebiruan. Emil membawanya ke dalam gang kecil. Keluar, gak perlu basa-basi. Seorang pria muncul. Ia memakan permen karet dan membuat gelembung di mulutnya. Ia membawa pisau belati dan memutar-mutar pisaunya sambil menatap Emil. Ketika gelembung di mulutnya pecah, ia melemparkan pisaunya ke arah Emil. Raja, ucapnya lirih sambil mengambil ancang-ancang. Warna rambut orang itu berubah dari hitam menjadi putih. Terlihat jelas listrik-listrik yang mengalir dari tubuhnya. Emil menghindari pisau orang itu, tetapi orang itu melesat seperti tumenggung. Ia langsung menghajar Emil dengan lututnya. Kemudian ia berpindah tempat menuju pisaunya. Ia mengambil pisaunya dan melesatkannya ke arah Emil. Mati. Sementara itu, Sukma, Bramono, Adrian, dan seorang wanita berjubah sedang berjalan. Tiba-tiba suasana menjadi aneh. Sepi seperti benar-benar hanya mereka manusia yang berada di tempat itu. Aneh, gumam Adrian sambil menghentikan langkahnya. 2 orang asing berjalan ke arah mereka dari arah yang berlawanan. Mereka mengenakan jubah. Nah, itu baru mencurigakan. Entah firasat gue gak bagus. Bunuh kedua orang itu, siapapun mereka. Kepatkan sayap Murmiang. Mengeraslah Gunung Sari. Kendalikan semua Samba.
Tipu mereka Sekartaji. Anggota baru Dasa Sukma juga mulai menggunakan topeng barunya. Bunuh kedua orang itu Pramono, Adrian, Sari. Sukma mulai terbang ke udara. Tidak ada pergerakan berarti dari kedua orang itu. Seakan mereka memang sudah tidak aneh melihat manusia terbang. Kita disambut dengan meriah ya, ucap seorang wanita yang berparas cantik. Tetap fokus pada misi kita, Devira. Kata Resis mulai bergerak, muncul sebagai kekuatan keempat yang akan menghancurkan keseimbangan pertempuran yang melibatkan keluarga Martawangsa, Peti Hitam, dan Dharma. Sebuah pesan masuk ke ponsel Dirga. Kesepakatan kita dimulai. Kalau lu bisa lolos hari ini. Lolos? Dirga berjalan ke ujung rooftop dan melihat ke bawah. Beberapa mobil polisi sudah terparkir di bawah. Tentunya Dharma juga nggak boleh mencurigai gue kan. Selamat melarikan diri sobat. Setan licik. Tak butuh waktu lama, pintu terbuka dengan kasar. Seorang polisi menendang pintu dengan keras dan menodongkan pistolnya ke arah depan. Jangan bergerak. Tetapi sudah tidak ada siapa-siapa di atas rooftop. Dirga berhasil lolos dengan kemampuan temenggung. Ia berpindah ke tempat yang tidak terlalu jauh dari gedung sebelumnya. Dirga membuka topengnya, kemudian menutup matanya dan mengambil napas. Jauh, ucap seseorang yang rupanya berada di sana tanpa Dirga sadari. Tirta, tanpa kemampuan precognition kayak yang lu punya, ternyata tajam juga kemampuan gue buat memprediksi masa depannya. Nebak kemana lu bakal pindah tempat bukan hal yang sulit. Jangan lupa, lu berhutang penjelasan. Sementara itu, Sukma, Adrian, Pramono, dan Sari sedang berhadapan dengan dua orang misterius. Tak ada siapapun, hanya mereka berdua. Batin Sukma yang melihat keadaan sekitar dari view mata elangnya. Sepertinya manusia burung itu merepotkan. Kita mulai dari orang itu. Baiklah. Devira mengarahkan tangan kanannya ke arah Sukma yang sedang melayang di udara. Ia seolah-olah melakukan gerakan mencengkeram dan membanting ke arah tanah. Tiba-tiba saja Sukma merasakan seperti ada yang mencengkeram kakinya dan menariknya ke bawah. Sial! Pekik Sukma yang tiba-tiba saja melesat ke bawah dengan sangat cepat. Cakra langit, ucap pria yang bersama dengan Devira. Tiba-tiba saja muncul bulir-bulir air aneh yang muncul secara misterius dan membentuk sebuah tombak. Cakra langit salah satu dari 7 tombak Nyi Roro Kidul, keluarga Maeswara. Matilah dengan tenang Martawangsa. Gunung Sari. Pramono dengan topeng Gunung Sari yang melesat ke arah tombak cakra langit dan mulai melindungi Sukma. Kemampuan topeng Gunung Sari adalah membuat tubuh si pengguna menjadi sekeras batu, sehingga membuat tombak cakra langit terpental. Di sisi lain, Adrian membuat melayang batu-batu yang ada di sekitarnya. Ia mengarahkannya pada si pengguna tombak. Telekinesis. Topeng samba milik Adrian membuat penggunanya mampu menggerakkan benda tanpa sentuhan alias telekinesis. Puluhan batu itu melesat ke arah si pengguna tombak. Indra. Setelah itu Devira berteriak berlari ke depan Indra Maheswara untuk menghalangi hujan batu itu. Puluhan batu itu menghujani mereka berdua hingga debu mengepul menutupi Indra dan Devira. Berhasil kan? Batin Adrian tetapi tidak sebagus rencana milik Adrian. Devira dan Indra tidak tergores sedikit pun. Devira membuat tabir penghalang dengan atma miliknya. Keluarga Garda Mewah memang memiliki pengendalian atma yang sangat bagus. Ditambah dengan Maheswara yang tidak berbeda jauh dengan Martawangsa, mereka membuat kontrak dengan iblis. Jika Martawangsa memiliki topeng, Maheswara memiliki tombak. Cakar langit. Dalam sekejap, tombak yang tadi berada di dekat Pramono tiba-tiba saja menghilang dan sudah berada dalam genggaman Indra.
Pria itu kini berlari ke arah Adrian. Adrian hendak mengendalikan benda-benda di sekitarnya, tapi tangannya tidak bisa bergerak. Devira mengunci tangan milik Adrian dari jarak yang agak jauh. Orang itu bisa menyentuh dari jarak jauh dan lagi berat rasanya untuk bisa melepaskan diri. Sukma melesat ke arah Devira yang mengincar yang terlihat lebih lemah. Namun Devira tersenyum yang melepaskan Adrian dan mengincar Sukma yang menjambak rambut Sukma dari jarak jauh dan membantingnya ke tanah. Seketika itu pula Sukma terjatuh dengan kepala yang membentur tanah terlebih dahulu. Meskipun kau bisa terbang, tetapi tetap saja jatuh itu rasanya sakit kan? Namun Devira sontak menoleh ke sebelah kirinya. Bramono dengan gunung sarinya berada di sampingnya dengan ancang-ancang memukul. Sial! Tubuh Devira terhempas sebagai kapas. Ia terpental cukup jauh terkena serangan dari Gunung Sari. Bukan hanya pertahanannya saja, serangannya juga kuat. Gunung Sari berlari ke arah Devira sambil mengepalkan tinjunya. Ia memukul Devira dengan kekuatan 120%. Bodoh, apa yang kau lakukan? Teriak Adrian yang melihat Gunung Sari memukul Rumyang. Dan lagi kapan sebenarnya aku berada di sana? Darah segar mengalir. Tombak cakra langit menusuk punggung Adrian hingga menembus ke dadanya dan membuat sebuah lubang. Adrian menoleh ke arah Sekartaji. Pengkhianat, ucapnya lirih sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Sari tak bergerak sedikit pun. Ia hanya menonton pertarungannya hampir tidak dimenangkan oleh Katarsis. Kemampuan topeng Sekartaji adalah membuat ilusi yang menggunakan kekuatannya untuk mengecoh para Dasamuka. Bramono yang memukul Sukma akibat matanya tertipu oleh ilusi milik Sekartaji. Ia melihat sosok Sukma adalah Devira. Sementara Adrian yang hendak mengantisipasi Indra juga tertipu oleh kebenaran Indra. Sosok Indra yang asli berada di belakangnya dan melancarkan tusukan ke arah Vital dari arah belakang. Orang ini lebih berguna daripada Jamrong, ucap Devira memuji Sari sambil ia duduk menatap Bramono yang baru saja selesai menyerang rekannya sendiri karena tertipu oleh ilusi ciptaan topeng Sekartaji. Tentu saja setelah kehilangan sosok Martawangsa dari regunya, Katarsis berusaha merekrut Martawangsa lainnya. Sari dengan Sekartajinya hadir menggantikan Jamrong yang telah kehilangan Sabrang. Dari kejauhan, Bramono menatap Indra yang membunuh Adrian. Setelah membunuh Adrian, Indra tampak menari dengan tombaknya. Kabut tipis mulai menyelimuti area pertempuran mereka. Kabut tipis itu kini menjadi tebal hingga Bramono tidak dapat melihat apapun. Suara lonceng terdengar dari arah lokasi Indra, tetapi tidak terlihat apapun. Bramono memasang kuda-kuda tertahan, namun matanya melotot dari balik topeng. Sebuah kereta kencana melesat ke arahnya. Dengan Indra yang berdiri di atas kereta kudanya membawa tombak. Waktu seakan melambat untuk Bramono. Kereta itu menabrak dan menghempaskan tubuh Bramono hingga topeng Gunung Sari terlepas darinya. Ia tergeletak di sebelah tubuh Sukma. Sementara itu Emil terlihat babak belur. Pria berhudi itu menghajarnya habis-habisan. Begitu rupanya. Rambut yang berubah menjadi putih, atribut listrik, kecepatannya bagaikan halilintar. Orang ini dari keluarga Lohia. Aku mengenal seorang Wijaya Kusuma di komplotanku. Orangnya kecil tapi menyeramkan. Semua keluarga Wijaya Kusuma itu menyeramkan. Mereka punya naluri membunuh yang gila. Kecuali kau. Maaf Bung, ini harus segera berakhir. Beraja, teknik pertama, langkah petir. Teknik kedua, tinju halilintar, Beraja Musti. Pria itu mengepalkan tangan dan memusatkan seluruh aliran listrik di tubuhnya ke tangan kanannya. Emil menyeringai. Cindaku. Tubuhnya berubah menjadi seekor manusia harimau. Emil melesatkan cakarnya ke arah pria itu. Pria itu memukul Emil di bagian pinggang sebelah kiri hingga membuat Emil hampir kehilangan kesadarannya. Tapi Emil masih berusaha terjaga dan menusuk perut pria itu dengan kukunya yang tajam. Mereka bertukar serangan.
Darah segar mengucur dari perut pria Lohia itu. Pria itu memegangi perutnya dan berlutut di hadapan Emil. Ia kehilangan cukup banyak darah dan kesadarannya mulai pudar. Bagaimanapun, Emil berjalan ke arah pria itu dengan sempoyongan. Jika seorang Wijaya Kusuma berdiri di hadapanmu, jangan pernah lengah meski ia adalah rekanmu. Wijaya Kusuma membunuh segalanya. Emil terjatuh. Ia terkapar di samping tubuh pria dari keluarga Lohia yang juga tidak sadarkan diri.